Sepeninggal Rasulullah SAW, khalifah yang diangkat adalah Abu Bakar. Banyak orang yang membangkang, contohnya adalah orang-orang yang murtad, orang yang menolak menunaikan zakat, dan orang yang mengaku nabi. Abu Bakar mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam usaha menyelesaikan masalah yang terjadi tersebut, pasukan yang ditugaskan pada saat itu adalah Khalifah Abu Bakar banyak yang gugur, terutama para penghafal Al-Quran. Jadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, mushaf zaman Khalifah Abu Bakar disalin dalam lembaran. Nah, Khalifah Umar tidak memperbanyak mushaf yang telah ada karena mushaf tersebut merupakan naskah asli, bukan sebagai naskah hafalan. Mushaf tersebut kemudian diserahkan agar disimpan di dalam rumah Hafsah. Kemudian sejarah penulisan Al-Quran mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi pada masa itu Islam telah mengalami perluasan di berbagai penjuru. Jadi para sahabat yang mengajarkan Al-Quran telah menyebar ke berbagai daerah. Penduduk Syam membaca Al-Quran pada saat itu mengikuti bacaan dari Ubay bin Ka'ab. Kemudian penduduk Kufah mengikuti bacaan dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi kemudian penduduk Basra mengikuti bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Dan penduduk Hims mengikuti bacaan eh, Ubadah bin Samit, begitupun seterusnya. Jadi perbedaan bacaan pada saat itulah yang merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan karena hal ini yang membuat Khalifah Utsman bin Affan merasa perlu untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Jadi eh, keputusan yang diambil pada saat itu oleh Khalifah Utsman bin Affan, kalau menurut MM Al-Azami terdapat dua riwayat yang satu diantaranya lebih masyhur. Riwayat pertama itu Khalifah Utsman membuat naskah mushaf semata-mata berdasarkan kepada suhuf atau Abu Bakar yang disimpan di bawah penjagaan Hafsah istri Rasulullah untuk dibentuklah karena itulah dibentuk tim yang empat itu yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Kemudian ilmu Rasam Usmani ini adalah salah satu cabang dari ulumul Quran yang bidangnya tentang penulisan mushaf Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan Al-Quran yang digunakan oleh para penulis mushaf pada masa Utsman bin Affan. Jadi Rasam Usmani ini mempunyai sifat tauqifi. Walaupun khat tersebut tidak sesuai dengan kaidah nahwu dan saraf, khat ini dapat menimbulkan kesalahan dalam pembacaannya, terlebih lagi apabila tanpa harokat dan dibaca oleh orang yang baru mengenal bacaan Al-Quran. Kemudian karakteristik adalah ciri atau identitas khas yang membedakan identitas satu dengan yang lain. Dan Rasul Utsmani ini mendapatkan kedudukan yang tinggi di samping karena khalifah telah menyetujuinya dan menetapkan pelaksanaannya, bahkan ada yang menetapkan bahwa Rasul Utsmani ini adalah Rasul Taufiki yang cara penulisannya ditentukan oleh Nabi sendiri. Selain keindahan tulisan Rasam Utsmani, penulisan Rasam Utsmani ini juga dapat memenuhi kaidah sab'atu ahruf, dan mereka dapat mengenali dengan baik huruf-huruf dan kata-kata, baik bentuk, harokat, kondisi-kondisi huruf, dengan memperhatikan indikasi setiap kalimat yang ada, sehingga mereka dapat membacanya dengan baik dan benar. Kemudian beberapa karakteristik Rasam Utsmani yang dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu tulisan-tulisan pada masa itu tidak memiliki titik, baris, dan tanda baca. Tipologi tulisan Arab seperti ini pada masa itu dapat disaksikan pada manuskrip-manuskrip kuno berbahasa Arab pada saat ini. Kemudian yang kedua, kebanyakan huruf, khususnya huruf-huruf alif, belum ditulis seperti contohnya kata-kata Ar-Rahman, Al-Alamin, Malik, Sirat yang ditulis dalam bentuk Rahman, jadi alifnya belum ditulis. Kemudian sebagian huruf ditulis sama dengan bentuk huruf lainnya seperti alif pada
kata-kata sholat seperti yang tercantum pada makalah saya. Kemudian sebagian huruf dalam bentuk tambahan yang ditulis pada pelafalan seperti pada kata-kata yat'un menjadi yat'un. Kaidah Rasul Utsmani yang dapat digunakan pada kebanyakan mushaf, khususnya mushaf standar Indonesia, yaitu kaidah yang disusun atau dirancang oleh As-Suyuti yang dalam kitabnya Al-Itqan. Sebenarnya bukan As-Suyuti saja yang menawarkan kaidah rasam, akan tetapi rumusan As-Suyuti cukup populer dan paling diterima di kalangan pelajar ulumul Quran. Rumusan Asyuti lebih eksis dan mampu bertahan hingga sekarang dibanding pendahulunya. Adapun kaidah tersebut terbagi menjadi 6 istilah. Yang pertama itu penghapusan atau al-hazf, penambahan atau ziyadah. Kemudian yang ketiga penambahan huruf alif di akhir isim yang dinyamakan atau dalam hukum yang serupa dengannya. Kemudian yang keempat ibdal atau mengganti. Yang kelima aturan pemisahan al-fasl dan penyambungan al-wasl. Kemudian yang keenam atau yang terakhir kalimat-kalimat yang dibaca dengan lebih dari satu bacaan qiraah yang kemudian ditulis salah satunya selama tidak tergolong qiraat syaz. Saya kira sampai di sini pembahasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan makalahnya. Baik, kita lanjut kepada pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Alda Syam. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Makiyah dan Madaniyah. Jika dilihat dari asal kata, Al-Maki berasal dari Makkah dan Al-Madani berasal dari Madinah. Kata-kata ini telah diberi sufix nisbah menjadi Al-Maki atau Al-Makiyah dan Al-Madaniyah atau Al-Madani. Secara literal, Al-Maki atau Al-Makiyah berarti yang berasal dari Makkah atau yang memiliki sifat Makkah, sedangkan Al-Madani atau Al-Madaniyah berarti yang berasal dari Madinah atau yang memiliki sifat Madinah. Oleh karena itu, istilah-istilah ini digunakan oleh para ulama untuk memudahkan dalam memahami perbedaan antara ayat-ayat yang diwahyukan di Makkah dan Madinah dalam praktik tafsir Al-Quran. Ada beberapa dalam pandangan para ulama tentang pengertian Al-Makiyah dan Al-Madaniyah. Namun Imam Az-Zarkashi mengemukakan 3 definisi. Yang pertama, definisi yang merujuk pada lokasi bahwa Al-Makiyah adalah surah atau ayat yang diwahyukan di Mekah dan sekitarnya, sementara Al-Madaniyah adalah surah atau ayat yang diwahyukan di Madinah atau sekitarnya. Al-Makiyah adalah surah atau ayat yang diwahyukan kepada Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah, sedangkan Al-Madaniyah adalah surah atau ayat yang diwahyukan kepada Nabi setelah hijrah meskipun mungkin di Mekah. Al-Makiyah adalah ayat-ayat yang diarahkan kepada penduduk Mekah, sementara Al-Madaniyah adalah ayat-ayat yang ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Dengan demikian, ilmu Makiyah dan Madaniyah mengacu pada studi tentang bagian-bagian Al-Quran, baik surah maupun ayat yang diturunkan di kota Makkah dan yang diturunkan di Madinah. Kedua ilmu ini memperhatikan aspek-aspek seperti arti, makna, dan cara penafsirannya, mengenalinya atau ciri khasnya, serta variasi-variasinya. Sementara itu, kategori Makiyah dan Madaniyah adalah bagian-bagian dari Al-Quran, di mana beberapa bagian termasuk kategori Makiyah dan
yang lain termasuk kategori Madaniyah. Sejarah turunnya Makkiyah dan Madaniyah. Pada awal penurunan Al-Quran, terdapat perbedaan sejarah yang signifikan antara Mekah dan Madinah. Mekah masih dipengaruhi oleh budaya jahiliyah secara sosio-religius. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menggunakan pendekatan persuasif untuk memperkenalkan ajaran Islam dengan mempromosikan nasionalisasi dan Arabisasi. Ini termasuk mengubah kiblat ibadah dari Yerusalem ke Ka'bah di Mekah dan menetapkan ziarah ke Ka'bah. Penamaan Al-Quran seringkali memunculkan beragam penafsiran. Al-Quran sering dianggap identik dengan Alkitab yang mengacu pada kumpulan wahyu yang dituliskan dalam bentuk huruf-huruf dan mewakili ucapan atau lafal. Selain itu, Al-Quran juga diartikan sebagai wahyu yang tersimpan dalam hati manusia, karena asal-usul nama Al-Quran berasal dari kata kiro'ah, yang berarti untuk semua diingat, berbeda dari kitab suci lainnya. Teori mulahaz zaman al-nusul. Teori historis adalah teori yang berdasarkan pada sejarah waktu penurunan Al-Quran dengan landasannya pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Menurut teori ini, ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Meskipun turunnya ayat-ayat tersebut di luar kota Mekah, seperti di Mina, Arafah, dan Hudaibiyah. Sementara itu, ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun tempat penurunannya adalah di kota Mekah dan sekitarnya, seperti di Badar, Uhud, Arafah, dan Mekah. Perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Sementara surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Antara surah Makkiyah dan Madaniyah terdapat beberapa perbedaan yang dibagi menjadi 3. Perbedaan antara surah Makkiyah dan Madaniyah terletak pada waktu penurunannya. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah, meskipun mungkin tidak dari Mekah. Surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah hijrah, meskipun mungkin tidak dari Madinah. Surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah hijrah, diturunkan di Arafah dan di Mekah. Perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah juga berdasarkan tempat penurunannya. Surah-surah yang diturunkan di sekitar Hudaibiyah, Arafah, dan Mina di Mekah dikategorikan sebagai Makkiyah, sedangkan yang turun di sekitar Kubah, Sil, dan Uhud di Madinah dikategorikan sebagai Madaniyah. Namun terdapat beberapa surah yang tidak termasuk dalam kategori Makkiyah atau Madaniyah. Perbedaan antara surah Makkiyah dan Madaniyah juga dapat dilihat dari audiens yang dituju, tanda bahwa sebuah ayat Al-Quran termasuk Makkiyah adalah jika terdapat kalimat wahai manusia ya ayyuhan nas. Sedangkan tanda bahwa ayat Al-Quran termasuk Madaniyah adalah jika terdapat kalimat wahai orang-orang yang beriman. Manfaat mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Banyak manfaat dari perbedaan antar surah Makkiyah dan Madaniyah. Telah diperinci oleh ulama Al-Zarqani dalam bukunya Manhajul Irfan, menjelaskan beberapa manfaat dari perbedaan tersebut. Kita bisa mengidentifikasi dan memahami ayat yang mansukh atau yang dihapuskan dan
nasikh yang menghapuskan. Jika ada dua atau lebih ayat yang berkaitan dengan dengan suatu masalah dan hukum yang terdapat di dalamnya saling bertentangan, maka dapat disimpulkan bahwa satu ayat adalah makiyah dan yang lain madaniyah. Berarti ayat madaniyah yang terakhir turun akan menggantikan atau menghapuskan ayat al-makiyah yang sebelumnya karena urutan penurunannya. Dengan memahami sejarah dan perkembangan hukum Islam secara menyeluruh, kita dapat meningkatkan keyakinan kita akan ke dalam kebijaksanaan Islam dalam mendidik individu dan masyarakat secara efektif. Dengan memahami dengan baik betapa besar dan suci serta asli Al-Quran, kita dapat mengokohkan keyakinan kita terhadap keagungan dan keaslian kitab suci tersebut. Umat Islam selalu memberikan perhatian yang besar terhadap setiap aspek yang berkaitan dengan Al-Quran, bahkan yang terkecil sekalipun. Ya, mungkin sekian dari materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Dan secara selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Dan kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Pertanyaannya juga bisa ditulis di kolom komentar. Untuk materi pertama atau makalah yang pertama tadi, siapa yang ingin bertanya kepada saudari Najma? Mau bertanya. Saya mau bertanya kepada saudari Najma. Pertanyaan saya, pada proses pembentukan ras Al-Quran oleh Utsman bin Affan, apa yang menjadi faktor utama sehingga Utsman bin Affan mengembangkan pola penulisan Al-Quran yang dikenal dengan ras Utsmani yang memiliki karakteristik tersendiri? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Siapa lagi yang mau bertanya, teman-teman? Atau cuma satu orang yang mau bertanya di materi dari saudari Najma? Mungkin tidak ada pertanyaan untuk saudari Najma. Jadi kita lanjut ke pertanyaan untuk kelompok kedua atau pemateri kedua dari saudari Al-Syam. Teman-teman yang ingin bertanya kepada saudari Al-Syam? Saya Yes, mau bertanya tentang Maki dan Madani. Apakah apa faedah mengetahui Maki dan Madani itu saja? baik. Baiklah, terima kasih. Sudah tidak ada lagi? Masing-masing satu pertanyaan. Saya rasa tidak ada teman-teman. Jadi sebelum kita memasuki sesi menjawab, sebaiknya kita melakukan rutinitas kita, yakni sholawat terlebih dahulu. Kepada saudari Delvia, masih siap Jaki, Kak?
Mungkin tidak Ingat siap itu. ke Delphi ya jadi teman-teman yang lain. Ya, tahu aja kita via doa dia ya salawat, yang lain lagi. Hmm. Ya kalau dia sudah doa berarti lain salawat dia. Banyak di situ tinggal pilih nih, stoknya banyak. Ahli salawat semua ini ahli hadis. Saya serahkan kepada saudari Arini. Siap? Ketawa berarti siap. Bagaimana saudari Arini? Oh hari ini, mana ke hari ini? Senyum-senyum di hari ini terus. Oh hari ini. Terdengar di suaraku. Oh terdengar indah suaramu. Uh, Baik, mari kita bersama-sama membaca salawat eh, Pak salawat Fatih dan salawat Fatih dan salawat Busro dan ya. Tibil. Oh dua ya dua, dua. Fatih dengan dua ya. Ya Ustaz, Oh. Akunnya Wahid Islam Talasa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa qalabatana wa qalibatina yaumina hadza ila yaumil akhirah. Itu ya, Bung. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Oke. Baiklah, itulah salawat yang merdu yang dipimpin oleh saudari kita, saudari Arini. Jadi kita lanjut ke sesi berikutnya, yakni menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penanya. Kepada saudari Najma, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Ari. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih kesempatannya moderator. Adapun pertanyaan dari saudari Ari yaitu pada proses pembentukan Rasam Al-Quran oleh Utsman bin Affan, apa yang menjadi faktor utama sehingga Utsman bin Affan mengembangkan Rasam Utsmani? Jadi yang menjadi faktor utama yaitu jadi pada saat itu eh, apa tentara Islam dari Syam bergabung dengan pasukan dari Irak. Nah, kiraat keduanya itu ternyata berbeda. Jadi mereka saling mengklaim bahwa kiraat yang lebih sahih dibandingkan kiraatnya ini lebih sahih dibandingkan dengan kiraat yang lain. Bahkan mereka ini hampir saling mengkafirkan. Nah, karena
kondisi tersebut, eh, Hudzaifah ibnu al-Yaman ini tanpa berpikir panjang, ia pun kembali ke Madinah melaporkan apa yang disaksikan ini kepada Khalifah Utsman bin Affan. Ia berharap bahwa Khalifah Utsman bin Affan ini segera mengambil kebijakan agar permasalahan perbedaan qiraat ini tidak tidak memecah-mecah umat. Jadi Khalifah Utsman bin Affan kemudian membentuk tim tersebut yang terdiri dari Zain bin Sabit sebagai ketuanya. Kemudian hasil tulisan tim inilah yang oleh generasi setelahnya dikenal dengan Rasum Utsmani. Saya kira itu penjelasan saya mengenai pertanyaan dari Saudari Ari. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan Saudari Ari? Apakah pertanyaannya sudah jelas atau masih ada jawaban? Ras Usmani ini kan dalam makalah itu dikenal oleh banyak orang. Nah, dari hal apanya itu sehingga Ras Usmani ini dikenal oleh banyak orang? Apa yang menjadi daya tariknya dari hal itu? Mungkin bisa Najma sebutkan. Bagaimana Saudari Najma? Maksudnya, kenapa bisa Rasum Utsmani ini dikenal oleh banyak orang? Pertanyaan dari Saudari. Iya, mungkin dari pola penulisannya atau apa gitu, atau karena seorang Utsman bin Affan sehingga Ras Usmani ini dikenal oleh banyak orang, atau karena ada daya tariknya tersendiri, ada perbedaannya dari pola penulisan Al-Quran yang lain. Eh, Mungkin karena dulu kan sebelum adanya Rasum Utsmani ini, apa namanya, tuh tulisan Al-Quran itu belum mempunyai harokat. Kemudian karena perbedaan kiroah itulah sehingga Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim itu sehingga lahirlah Rasum Utsmani. Kenapa kemudian Rasum Utsmani ini dikenal oleh banyak orang? Karena apa ya? eh, Ilmu Rasum Utsmani ini kan salah satunya cabang dari ulumul Quran yang bidangnya itu tentang penulisan mushaf Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan Al-Quran yang digunakan oleh para penulis mushaf pada masa Utsman bin Affan. Kemudian Rasum Utsmani ini juga mempunyai sifat tauqifi. Walaupun tersebut tidak sesuai dengan katnya itu tidak sesuai dengan kaidah nahwu dan sorof, kat ini dapat menimbulkan kesalahan dalam pembacaan terlebih lagi apabila eh, tanpa harokat dan dibaca oleh orang yang baru mengenal bacaan Al-Quran. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Bagaimana dengan Saudara Ari? Masih kurang jelas atau sudah jelas? Jelas nih, makasih atas jawabannya. Baiklah, kita melangkah kepada jawaban yang akan disampaikan oleh pemateri kedua kita, Aldasyah. Kepadanya kami persilahkan.
pertanyaan dari saudari Kadelvia. Faedah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Jadi faedahnya itu mengetahui tempat dan waktu diturunkannya ayat Al-Quran untuk membantu memahami penafsiran yang benar. Terus yang kedua, memahami gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkannya dalam berdakwah. Yang ketiga, memahami syarah nabawiyah dan uslub dakwahnya. Seperti itu yang bagaimana saya serahkan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana dari Saudari Delvia? Apakah ada tanggapan? Iya, gitu saya. Bagaimana dari Saudari? Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah diterima? Iya, diterima, Mi. Kurang jelas suara atau Kak? Iya. Itu. Katanya Kak Delvia sudah jelas nih. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kedua makalah karena pertanyaan pada sesi pertama sudah terjawab. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin menanyakan apa yang belum jelas yang ada di materi dari kedua makalah. Jadi mungkin tidak ada Midi, teman-teman. Saya serahkan kepada Ustadz untuk mengambil alih. Terima kasih. Sampai Ustadz. Kenapa sudah nih? Cepat aja 2 makalah baru cepat sekali. Oh, kalau 1 makalah ini wajar ini 2 deh. Cepat, anda ada kamu bertanya-tanya. Apakah? Kalau begitu saya pengen bertanya. Saya bertanya. Boleh kamu moderator kita bertanya? Atau tidak boleh? Haram kapan dia bertanya? Bagaimana moderator? Boleh juga bertanya? Boleh Ustadz. Oh, boleh Ji, boleh Ji, boleh Ji, boleh Ji. Yang pertama, pemakalah pertama. Nah, jelaskan dulu temanta itu. Ya, ada di sini 6. Ya, 6 yang merupakan hal yang penting. Itu ya, ya. Coba lihat ini. Apa itu al-hadfu, penghapusan, ziyadah, menambah huruf alif. Apa maksudnya ini? Ini kata kunci dari rasam. Ih, gak ganti tulisan ini. Beda beda dari yang lain ini Najma. Tulisan lah. Font apa ini? Oh ya, oke. Coba jelaskan dulu ini pemakalah. 2-3 menit. Adakah contoh-contohnya apa itu ibdal mengganti apa ini menambah-nambah apa itu maksudnya itu? Ya, coba silakan Najmah wan Najmi. Nah silakan apa maksudnya itu ini? Nah silakan saya perbesar lagi supaya hmm, Ya apa Ustadz. maksud? Jadi ya Ya bisa silakan Bapak silakan jawab Ustadz. silakan silakan silakan. Mau salawati Jadi ya? mengenai Oh ya jangan langsung langsung ya. Jadi mengenai kaidah-kaidah yang 6 ini, yang pertama itu al-hal yang bisa diartikan sebagai
membuang atau menghilangkan huruf alif. Contohnya itu eh, seperti apa lagi namanya yang ada kucantumkan pada makalah aku. Seperti Ar-Rahman itu alifnya belum lagi ditulis. Kemudian yang kedua itu kaidah penambahan atau al-ziyadah. Nah, penambahan al-ziyadah ini berarti penambahan huruf alif atau iya atau hamzah pada kata-kata tertentu, Ustadz. Kemudian Hmm. yang Apa ketiga contohnya? contohnya Hmm. apa tadi? Iya, dihapus ada ditambah. Contohnya itu. Kalau contohnya, aduh, Kalau nggak ada contoh cowok temu pading. kalau contohnya kayak yang menambah huruf itu contohnya seperti ziyadah alif. Contohnya kata Hmm. Tanya mak. Masya Allah, Masya Allah. Apa lagi? Apa bedanya dengan poin ketiga? kalau poin ketiga itu Hmm. penambahan huruf alif di akhir isim yang dijamakkan atau dalam hukum yang serupa dengannya. Kayak apabila em, kalau menurut bacaan Ustadz itu kalau tidak salah ingat Kak, kayak apabila hamzah berharokat atau eh, berbaris kemudian eh, sukun maka ditulis dengan huruf yang berharakat sebelumnya kecuali kalau pada beberapa keadaan. Apa contoh? Kemudian kalau Contoh ini, pusing itu mana kuliah. kalau kayak hamzah yang berharokat maka eh, jika ia berada di awal kata dan bersambung dengan hamzah yang merupakan tambahan mutlak harus ditulis dengan alif dalam keadaan berharakat fathah atau kasrah. Contohnya, Contohnya, apa? yang kayak contohnya yas'alunaka, Hmm. kemudian Kenapa? eh Ustaz, apa namanya kan hamzah setelah huruf mati di tengah kata yang dibagi menjadi 5 tanpa contohnya. Contohnya itu seperti yas'alunaka Ustaz, ditulis dengan hamzah setelah huruf mati di tengah kata. Bisakah coba bedeng Anda presentasikan? Tulis ke bedeng. Pusing kita manu. Kalau saya mengerti-mengerti gaya sebenarnya. Tapi teman tak kira-kira seperti Arini, Delphi, Alda mengerti gitu. Nabi lantai najwa. Namanya rasam, rasam tulisan ya ditulis gitu dong. Kalau diucapkan itu ya menyanyi ji atau apalah, iya kan? Nah coba itu.
Coba silakan share share screen atau apa. Hmm. Bisa di share screen ini. Silakan kalau mau share screen dan seterusnya. Coba. Jadi scan. Coba share screen. Contohnya seperti ini, Ustadz. Tulis Ki, apakah di chat atau share screen dalam bentuk Word, terserah. Yang penting namanya Rasa Mini wajib Ada tertulis. ada di Ya. chat. Yang mana tertulis? Harus tertulis ini. Harus tertulis ini, harus. Ada Ustadz di kolom chat. Kenapa Oh, ada kolom chat. Hamzah supaya eh iya kayak ini yas'alunaka Ah, karena Dua, dua, supaya dua ini chat. Dua tulis Najma. Seperti tadi alamin, alamin yang panjang, kemudian al-hasfu dihilangkan menjadi alamin. Itu kan. Jadi paham gitu. Jadi ketika rasa Usmani begini, rasa biasa begini. Begitu baru contoh. Nah, itu tadi, ya kan? Tulisan biasa Rahman bisa saja pakai alif, tetapi di mushaf rasa Usmani dihilangkan alifnya. Kalau ini asal muasalnya apa dan jadinya apa? Coba. Ya. Nah, ini yang apa ini kalau yas'alunaka? yang kaidah ketiga Ustadz. Menambah huruf alif. Iya, Ini. alif Hamzah. Harusnya bagaimana? Kalau kalau bukan rasa Usmani bagaimana tulisannya? Supaya ada perbandingan. Hmm. Bagaimana? Bagaimana perbandingannya? Sebelum setelah diubah Ustadz. Ya. Bagaimana? Oke, oke. Ya, yang mana rasa Musmani? Atas atau bawah? Yang mana rasa Musmani? Yang mana rasa Musmani? Yes. Yang mana Yes. rasa Musmani? Sepertinya yang dibawa. Enggak. Aduh. Di bawah atau di bawah? Untuk membuktikan harus ada contohnya ayat berapa ini? Surah apa ayat berapa? Kalau hadis kan dicatat, ditakhrij lagi. Di Bukhari, Muslim dicari lagi jilid berapa, halaman berapa. Kalau hadis kan, kalau ayat kan gampang ji, tinggal surah apa, ayat berapa. Contoh surah Al-Anfal. Saya berikan contoh. Atau mau surah yang lain, terserah, terserah pemakala ini. Saya tidak bisa ambil alih ini. Silakan pemakala. Mau contoh banyak itu Al-Anfal Yas'alun. Ustadz. Al-Anfal. Ini contoh Al-Anfal. ikut-ikutan nih. Oke, coba surah Al-Anfal ayat berapa bedin surah Al-Anfal? Hmm. Ayat pertama. Ayat pertama. Bagaimana tulisannya di dalam Al-Quran? Di atas. Oh ya, yang di atas. Hmm, hmm, Yas'alun. hmm, 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 hmm. Pusing pala derby saya ini kalau begini. Hmm. Dan di bawah berarti tulisan biasa. Ya, ya oke, yang di atas itu tulisan Rasul Ismani, yang di bawah. Oke. Bagaimana yang lain? Mengerti ini Kak? Jelaskan dulu kenapa bisa langsung berubah-berubah atau belum bisa dijelaskan atau hanya bisa menyebutkan? Hmm. Ini kan berdasarkan Apa-apa? dari yang kaidah ketiga.
Ah, yang penulisan Hamzah. hmm. Penulisan Hamzah ini bisa dalam bentuk alif, ya, waw, Hamzah, eh, agar bacanya itu Ustaz menjadi lebih jelas. Agar bacanya lebih jelas. Tidak jelas Kika kalau tidak dikasih begitu, tidak jelas Kika. Agar jelas. Ya, ya begitu pen dulu. Sebentar lagi dia tambah-tambah sambal lu. Hmm. Terus apa lagi? Yang keempat, Yang keempat itu kaidah penggantian atau al-badal, ibdal, penggantian huruf. Kaidah ini terdiri dari tiga bentuk. Pertama itu penulisan alif yang berasal dari ya. Kemudian yang kedua penulisan contohnya itu hmm. seperti ini teman-teman. Nah, seperti mana tahu teman-teman? Ya, yang duanya, yang mana di atas dan di bawah harus ada perbandingan. Kenapa ini Hudan? Perbandingan yang contohnya tadi itu Ustadz yang eh, apa yang kaidah keempat yang ibdal penggantian huruf terdiri Hmm. dari tiga bentuk. Yang pertama itu penulisan alif yang berasal dari ya. Contohnya seperti ini, udah sebelumnya sebelum berganti seperti ini itu Ustadz alif sepertinya yang di belakangnya. Iya kah? Dalam contoh lain. Kemudian penulisan alif yang tidak diketahui asalnya memakai alif. Contohnya, eh, penulisan alif yang berasal dari waw. Contohnya itu Ustaz, ini Ya, ya, ya. Ah, ya, saudara-saudara. yang seperti ini Ustaz. Nah, kenapa ini? Apa bacaannya ini? Apa bacaannya dan bagaimana semestinya? Ini Wildan ini pegang-pegang di kepala aku dong. Sakit di kepala anak. Minum kebodres kalau sakit kepala nah. Eh, nah. Apa? Kenapa? Kenapa ini? Contoh dari yang itu Ustaz, Ibdal. penulisan alif yang berasal dari huruf waw. Wow, wow. Harusnya bagaimana? Wasofa, Iya, bagaimana terusannya? Terusannya harusnya bagaimana? Bilang wow, berarti wow. Kalau pakai alif bagaimana? Temamu ini masih meraba-raba ini. Dan saya yakin dulu waktu Anda di Usuluddin pelajari ini semua. Pelajari semua ini. Dilupain kapan semua. Masya Allah. Jangan lupa saya lagi pelajaran hadis kuku ingat terus mentahrid apa. Jangan lupa pelajaran fisika lagi untuk pesantren masih kuingat. Ah, bagaimana? Coba bagaimana? Ini wasofa. Betulan begitu. Begitu sana. Kalau apa tadi ibdal? Ibdal itu mengganti. Itu wasofa. Menambah, mengurangi. Sudah ada wana. Sudah ada alif lam nah. Begitu. Alif lam anu diganti Ustaz, dengan waw.
Saya kira tadi wow diganti dengan ya, ya diganti dengan alif. Apa itu? Ini kenapa alif lam lagi diganti dengan wow? Ini kan yang alif itu tadi yang berasal dari waw Ustaz, yang sebelumnya jadi Yang mana? osofa Yang huruf huruf akhir mungkin yang Anda maksud bukan alif. huruf awal. Alif yang awal atau alif yang akhir? Ay, pusing, pusing pemakalan ini, pusing. Alif awal atau alif akhir? Nah, alif awal atau alif akhir? Akhir kayaknya. Di mana? Adakah? Bagaimana yang lain? Mengerti yang lain kah? Mengerti yang lain? Atau kalau tidak mengerti Mimi, tak usah saya jelaskan sebentar. Tapi kalau tidak mengerti ya bagaimana ya? Mau dijelaskan oleh pemakalah atau saya langsung jelaskan? Atau mengerti Mi? Mengerti Mi, di? Jangan mau jelaskan ini. Mengerti Mi? Bagaimana? Tanya Ki Bedeng, siapa ini? Ari. Ari, mengerti ya Ari apa tadi kita jelaskan itu? Inajemah. Wan najmah, wan najmi. Mengerti ya Ari? Tidak, Apa? Ustadz. Apa? Apa kau membilangkannya? Apa? Tidak Apa? paham. Tidak paham. Wih, tidak paham. Wilda kapan? Siapa tahu IQ-nya lebih tinggi. Paham Ki? Apa nak tulis itu tuh? Coba lihat ya. Coba melihat kolom chat. Apa nak tulis itu? Nak cuma mengerti juga itu Wilda. Oh Wilda. Tidak ada. Ya, Tidak ada Ustaz. yang mengerti Ah, bedeng. Weh, tidak ada bentong. Masya Allah, Masya Allah. termasuk Allah Akbar. jelle jaringan. Kalau begitu, oke. Kalau begitu kita kasihkan contoh. Ya, kita kasihkan contoh. Oke, ada dua rasam. Ada pertama namanya rasam Usmani. Ya, rasam Usmani. Busana juga rasam Usmani harus di Usmani. Ini inya panjang ini. Sebentar, Pi. Hilang ini anunya. Rasam. Oh, mana tadi itu? Oke. Ada rasam Usmani. Apa lawannya rasam Usmani, Najmah? Rasam biasa. Apa namanya itu rasam biasa? Apa namanya? Im 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 apa? Imla'i. Nah, imla'i. Oke, oke, oke. Rasam biasa dengan rasam Usmani yang luar biasa atau spesial ya. Ya, seperti lagu dan rasa ya. Ya, ada spesial, ada biasa. Oke. Imla'i. Nah, langsung kita berikan contoh ini. Imla'i. Ya, imla'i. Contoh al-hasbu. Nah, apa contoh al-hasbu yang pada mulanya itu ditulis? Nah, ayo, apa tadi contohnya yang disebutkan al-hasbu menghilangkan. Ada yang ingat tadi contohnya al-hasbu yang dia Nah, contoh coba. Alhamdulillahi maliki harusnya maliki yaumiddin. Ah, itu ya. Maliki. Harusnya apa kalau maliki? Kita kasih harakat.
Maliki. Nah, ini tulisannya Maliki. Namanya raja. Oke, Anda lihat sekarang di koran-koran, di Google, ya, namanya tulisannya raja. Begini, Maliki. Tetapi bagaimana Al-Fatihah? Tulisannya Maliki. Coba lihat mushafnya sekarang. Bagaimana tulisannya Maliki? Bagaimana tulisannya Maliki sekarang? Coba lihat Qurannya, coba. Semua, coba. Surah Al-Fatihah, Maliki. Bagaimana tulisannya Maliki? Hmm. Ah, bagaimana tulisannya? Rasam sudah jelas? Coba lihat. Sudah cocok? Lihat baik-baik. Namanya Raja Malik di surah Al-Fatihah. Oke. Ayat keempat ini. Coba lihat. Nah, ini Maliki begini. Tetapi Rosang Usmani ini kan bukan tulisan biasa yang kita mau tulis ini. Sebentar kita jelaskan kenapa. Kenapa ini terjadi? Kenapa ya? Apa sebabnya? Nah, ini nanti kajiannya lebih tinggi lagi. Tapi lihat ini dulu perbedaannya. Penghapusan. Jadi imlai itu adalah tulisan-tulisan di kamus. Jadi kalau buka ki kamus, tulisannya begini. Cari ki apa bahasa Arabnya raja. Tidak percaya? Tidak percaya. Coba kita cari Om Google. Ya, kita cari sekarang Om Google. Bantu saya, coba cari Quran terjemahan. Bantu saya, Quran terjemahan. Quran terjemahan. Kira-kira secara Quran terjemahan itu bahasa Arabnya raja apa? Hmm. Atau ada yang punya kamus mungkin? Ada yang punya kamus mungkin? Ya, ada yang punya kamus? Nah, kalau Anda punya kamus, bahasa Arabnya raja, coba kita ketik di Google. Neng, Apa? Apa? Coba kita ke Google ya. yang mem- Bahasa Arabnya raja. Bahasa Mali. Bahasa Arabnya raja. Ah, Malik. Ya kan? Malik ya? Malik. Coba lihat. Malik. Malik. Oke? Malik raja. Oke? Nah. Tapi kalau Malik, apa artinya Malik? Apa artinya Malik? yang Pemilik, yang bukan raja. Pemilik. Pemilik. Baik. Pemilik. Pemilik. Mana pemilik ini? Coba kita tulis di sini. Oh, sini pengen ada dekat-dekat. Pemilik. Pemilik. Coba lihat. Ya kan? Pemilik Malik. Panjang kan? Jadi, kalau Malik artinya apa? Pemilik. Ya, kalau ini seakan-akan bisa artinya raja. Sehingga ada kiroatnya Imam Malik atau Qalun itu, Imam Qalun ahli kiroat. Maliki, Maliki Yaumiddin artinya raja. Oke, raja. Tapi kalau kita Imam Syafi'i atau Al-Hafiz, Al-Imam Asim, di sini dikasih panjang. Alif tetap ada alif ini. Coba lihat. Ini alif besar, Maliki. Setelah huruf mim itu alifnya alif besar. Kita simpan di sini alif kecil. Maliki. Jadi sama-sama panjangnya. Ya. Jadi bedanya rasab imla'i, alifnya adalah alif besar. Maliki. Ditulis dengan besar. Coba lihat. Dengan huruf alif besar. Kalau sini maliki di atasnya huruf mam, coba lihat mushaf Anda, itu tanda panjang.
tanda panjang. Ya, kalau kita mau tulis dengan seksama, alif kecilnya itu tulisannya adalah begini. Ada tanda panjangnya. Kita lihat. Coba lihat. Itu maliki ada alif kecil ini. Ya, coba lihat ya, ada alif kecil. Maliki. Sehingga kalau tulisannya begini, mim laf dan ka bisa dibaca maliki, bisa juga dibaca maliki raja. Ya kan? Jadi bisa artinya pemilik, maliki bisa juga. Makanya nanti melahirkan kiroat. Nah, coba lihat. Imla'i pemilik itu Malik, Usmaninya. Alifnya sini coba lihat. Ini alif kecil kah? Lihat aja semua ini alif kecil kah nih? Hehehe, kecil lo. Itu. Lihat ji. Jangan nusnya gak usah besar ke. Hehehe. Lihat ji. Siapa tak nak nulis lagi? Ah, tuh. Itulah tadi dikatakan al-hazfu menghilangkan. Ya, al-hazfu artinya menghilangkan. Sampai sini ada yang belum paham? Kalau belum paham, saya jelaskan ulang atau bagaimana nih? Coba. Kalau tak ada yang masih belum paham, bagaimana? Coba. Masih ada yang belum paham? Bilang dulu. Harus, bagaimana? Paham atau tidak? Coba bedeng, tanya kena. Kalau ndak paham tuh, kau tanya satu persatu. Siapa yang tanya ini? Ratna. Mengerti je Ratna? Yang saya masuk. Menghapusan, alifnya dihilangkan. Itu contohnya. Dan beberapa contoh yang lain. Masih banyak. Ya, Ratna mengerti sih? Jelaskan ulang bedeng. Siapa tahu gini sih. Jelaskan ulang bedeng. Ah, Ya Ustadz, kalau misalnya kan awalnya itu penulisannya mim, lam, dan ka mim eh, bukan ber- mim alif lam kaf. Ada alifnya. Iya, yang mim alif. yang awal Ulang. tadi Mm-mm. sambung di Ustadz mim, lam, ka cuman nanti bagaimana tuh tunggu dulu Ustadz. Hmm. Rasa Usmani itu 4 huruf. Mim alif lam kaf. Iya cuma Rasa imla'i itu 4 huruf. Rasa Usmani sisa 4 huruf. 3 huruf, sisa 3 huruf. Diskongi. Hmm. Ulangi, jadi ulangi nanti caranya, jelaskan. jadi rasamnya Usmani itu 4 huruf Ustadz mim, alif, lam. Imla'i yang 4 huruf. Itu besarnya imla'i, Oke, coy. Aduh, pusing pala berbi nih kalau begini Ustadz nih. imla. Gagal kak mengajar kalau begini deh. Jadi ojol mah kalau begini deh. Ah, Cuman pasnya rasamnya Usmani hilang yang eh, alifnya Ustadz. berarti berapa huruf mami? Ustadz 3 huruf mami Ustadz. Dari 4 menjadi 3 berarti hilang atau terhapus 1. Makanya dikatakan penghapusan karena terhapus ki. Terhapus berarti kurangi hurufnya. Ini nanti dijelaskan. Terhapus berarti kurang hurufnya. Yang harusnya imla'i itu 4 huruf menjadi rasam usmani sisa 3 huruf. Begitu coy. Ya. Ziyadah menambah huruf. Oke. Menambah huruf. Contoh lagi. Saya berikan contoh. Sebuah kata yang berbunyi ulul albab. Ulul albab. Silahkan cari ayatnya dalam Al-Quran ulul albab. Ulu atau ulil albab. Silahkan cari. Hmm. Bisa bisa surah Al-Baqarah ada, surah Ali Imran ada, surah Ar-Ra'du ada, surah apa lagi itu ada, Ibrahim dan seterusnya. Ulul albab itu kalau tidak salah 7 kali terulang. Belum lagi kata uli. Ulil albab lebih banyak lagi. Ulul albab. Yutil hikmata man yasha wa man yutil hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa
Ah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ah, itu ulul albab, tulisan kamusnya yang resmi ulul albab begini. Ulul albab. Nah, sudah dapat bagaimana tulisannya ulul albab? Kalau di mushaf ada katanya tadi penambahan. Kalau ulul albab ini khusus saya berikan contoh ini dua kaidah di sini. Dua kaidah di dalamnya. Hmm. Sudah dapat? Saya kasih tanding. Silakan. Di Rosam Usmani tulisan ulul albab apa? Di Rosam Usmani. Cepat, cepat. Saya tunggu di kolom chat. Saya tunggu di kolom chat. Sudah dapat? Cepat-cepat. Belum pi anu nih, belum pi 6 kaidah ini mau dijelaskan ya. Belum pi juga Makkiyah Madaniyah. Heh. Oh. Sudah dapat? Saya berikan contoh pada langsung nih. Surah Al-Baqarah juz bedeng. Juz ketiga ayat 269. Juz ketiga ini kalau tidak salah 269. 269. Nah, ini kalau belajar ini bawa bilang ada kemarin-kemarin kalau belajar studi Al-Quran, bawa Al-Quran. Kalau hafal Al-Quran, kalau tidak bisa hafal Al-Quran ya bawa Al-Quran. Ya. Sudah dapat Mi? Ayo kolom chat tulis 269. Nah. Atau Ali Imran. Ali Imran ayat 7 boleh. Ayat ke-7 boleh. Juga sama ayat ke-7 Ali Imran itu ayat ke-7 berarti juz ketiga juga. Sama-sama juz ketiga ini. Mau ambil Al-Baqarah 269, mau ambil Ali Imran ayat ke-7 terserah ya. Nah, nah. Sudah dapat di kolom chat? Hmm. Tidak ada pin tulis di kolom chat ini tidak ada pin, tidak ada pin. Hmm. Ada mi apa ki? Tidak ada pi. Sallu aku dong. Masya Allah, Masya Allah. Pima tidur dulu deh. Bobo sia dulu, bobo sia cantik-cantik dulu. Aduh. Ada mi Delphi. Oh Delphi. Ada mi apa? Al-Baqarah 269, Ali Imran ayat 7 dan beberapa ayat yang lainnya. Ada yang dapat? Tidak ada di kolom chat. Lama mana di kolom chat? Ulul albab, ulul Baru dicari. albab. Ada Mi Ustaz. Mana? Oh, ada yang tahu. Wih, dua orang nih. Mantap. Ah, kalau hari ini cara penulisannya itu spasinya kurang ya. Najmah. Ah, begitukah di dalam Al-Quran Najmah? Salah. Begitukah dalam Al-Quran? Masa begitu dalam Al-Quran tulisannya? Tidak ada benar. Masa begitu saja dalam Al-Quran? Lihat baik-baik. Ah, bukan begitu saja dalam Al-Quran. Begitukah? Begitukah dalam Al-Quran? Coba bedeng foto bedeng. Najma dengan anu tadi. Begitukah tulisannya? Bukan. Oh, hari ini. Foto bedeng. Terserah foto di Zoom atau foto di grup WA. Coba bedeng, foto bedeng. Masa begitu tulisannya ulul albab? Arih, begitu tulisannya juga ulul albabnya. Al-Qurannya begitu. Begitukah? Iya Ustadz. Coba bedeng, foto bedeng. Foto. Ah, oke. Cocok nih. Ah, Alhamdulillah cocok kalau begitu. Ya. Hmm. Ah. Ya, ditahu Mi bagaimana yang sama di situ, yang beda. Yang mana beda di situ? Ditahu Mi?
Apa yang bedanya di situ? Yang mana ditambah? Yang mana ditambah di situ? Apa bedanya? Ditambah apa? Ditambah ini. Ini bedanya, saudara-saudara, saudari-saudari. Ini kan? Begitu. Itu namanya penambahan. Nah, ulul albab penambahan. Nah, oke. Oke? Oke. Ditambah. Jadi harusnya begitu tulisannya. Ditambah alif. Tambah alif. Penambahan huruf alif di akhir isim. Apa tadi? Yang apa? Apa contohnya lagi nih? Mana contohnya? Kita kasih tabel lagi. Ini harus ditulis ini karena rasam. Rasam itu berarti tulisan. Kita ambil contoh lain lagi. Oke, Ustadz, yang share screen tak Oh, masih ini, di sorry. Google. Ini ulul albab. Contoh ketiga ini bagus. Afwan Ustaz. Contoh ketiga itu bagus. Yang ini ketiga, ulul albab bagus ini. Kenapa Fatimah? Share Yang screen ketiga Pak ini. Ustadz masih di Google, bukan yang di makalahnya Najma. Oh, bukan di Jen Makalan Najmah. Oh, Dari tadi salah Ustadz. berarti. Oh, sudah Mi. Iya Ustadz. Ya, sudah. Oke. Penambahan sudah. Ya. Kalau yang ketiga itu, ya betul itu. Ada yang mengatakan menambahkan huruf alif, ada yang mengatakan menambahkan huruf hamzah, ya menambahkan. Jadi hamzah. Jadi beda-beda mirip, beda-beda tipis ini ya hamzah dengan alif, ya hamzah dengan alif. Nah, huruf hamzah di akhir. Oh, kalau yang ini Anda masuk dijamakan, sorry ini ulul albab ini, bisa ini. Atau mulaku rabbihim. Nanti tulisannya lihat saja mulaku rabbihim. Oke ini. Tapi anius dijamakan ya. Oke. Tapi sebenarnya ada yang mengatakan ini penambahan ziyadah ini sama, ya sama. Coba lihat. Masa sama-sama penambahan huruf? Ya. Oke. Saya lebih sepakat ke teori yang berikutnya itu yang mengatakan sebenarnya bukan penambahan di situ. Kalau penambahan berarti double dong. Ziyadah juga namanya. Ya kan? Apakah saya ada alif, saya ada waw, saya ada apa? Yang anu itu adalah saya lebih tusuk kepada pendapat yang mengatakan menuliskan. Oke, menuliskan atau menambahkan bisa juga menambahkan hamzah. Menuliskan hamzah, penulisan hamzah, ya. Penulisan hamzah itu tadi yang siapa?
siapa tadi? Pemakalah, penuliskan Hamzah. Menuliskan Hamzah. Hamzahnya itu, Hamzahnya itu, oke, dia tuliskan secara berbeda dengan yang semestinya. Nah, dengan semestinya. Sekarang buka Qurannya, cari kata-kata syato'ah. Syato'ah. Yas'alunaka juga boleh. Tadi takalami surah Al-Anfal boleh. Yas'alunaka. Nah. Nah. Coba lihat. Tadi contohnya anu boleh. Supaya cepat ya. Jangan lagi pakai contoh yang lain. Yas'alunaka. Sehingga berubah menjadi Yas. Hmm. Ini apa nak mau? Mari kita lihat surah Al-Anfal. Kita pakai mushaf langsung ini supaya tidak salah-salah tulisannya. Susah menulis yas'alunaka ini kalau tidak pakai mushaf langsung. Oke, kita copy paste. Yas'alunaka. Yas'alu. Nah, saya ajari dulu. Ya, saya ajari dulu. Kenapa di sini alif? Ya, kaidahnya itu, ya. Kalau hamzah itu berharakat fathah, ya, coba. Hamzah atau alif, hamzah itu berfathah, maka hamzah ini diiringi dengan alif. Kalau hamzah itu berdomah, berharakat domah, maka itu hamzah ada di huruf waw, di huruf waw. Kalau hamzah itu berharakat kasroh, maka itu hamzah ya, ada di belakangnya ya. Begitu. Begitu begitu kaidahnya itu. Ya, begitu kaidahnya. Nah, jadi oke. Ada hamzah, kemudian hamzahnya jadi ini hamzah ini adalah makhluk yang paling unik di dalam huruf yang paling unik dalam bahasa Arab. Ada chat. Kenapa nih chat? Oh, keluar masuk di kodong Wildah. Oke. Oke. Hamzah ini unik. Ketika di baris fathah, maka ini hamzah meminjang alif. Jadi hamzah alif. Ketika hamzah ini berharakat dhammah, dia berbadan waw. Ketika dia berharakat kasrah, dia berbadan ya. Begitu, ya. Begitu. Seperti kalau berfathah, ya. Kalau sukun itu tergantung huruf sebelumnya. Seperti al-mu'minun. Al-mu'minun. Hamzah kan? Mana? Al-mu'minun, ya kan? Kenapa hamzah ini meminjang waw? Karena sebelumnya hamzah dhammah. Ya, jadi begitu. Wow. Jadi rumusnya adalah hamzah ini meminjang badannya waw kalau dia berharakat dhammah atau walaupun dia sukun tetapi huruf sebelumnya juga dhammah. Dhammah berarti identik dengan atau waw. Mengerti nih? Ini anunya, kayak dasarnya. Imla'i begini, alunaka. Hamzah itu kan alunaka. Alunaka. Hamzah ini begini, alunaka. Berarti harusnya alif dong. Dalam kitab-kitab atau lihat coba kitab hadis Bukhari Muslim di koran atau dimanapun itu alunaka, ya itu tulisannya. Tetapi kalau Rasam Usmani kita lihat, hamzahnya memindang apa? Iya. Di sini kan diai. Saya kenakan bagus sambungi begini ya. Begitu. Jadi itu namanya penulisan hamzahnya beda. Ya. Ibdal apa dan sebagainya. Cara sendiri udah.
Capek mak jelaskan. Belum lagi Makkiyah Madaniyah dijelaskan tahu ini. Mana? Najma nanti anu sendiri, eksekusi sendiri. Tiga misalnya kasih contoh ini. Ibdal banyak sekali contohnya nih. Ya aturan pemisahan juga banyak contohnya. Biar satu dua saja contohnya. Yang penting ini tadi. Jelas dijelaskan. Begini. Ini kaidah Hamzah ini kaidah penulisan ini, kaidah imla'i, kaidah khat imla ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Mengerti jin Najma? Mengerti jin Ari? Ratna? Kalau tidak mengerti saya jelaskan ulang lagi tuh. Mengerti Ustaz. Mengerti Rat? Oh, begitu. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Paham Ji? Ah, penulisan Hamzahnya beda kalau rasam imla'i dengan rasam Usmani dan intinya beda. Intinya beda. Ya, karena kita menulis Al-Quran bukan menulis yang lain. Jadi sejarahnya begini. Kenapa begitu? Ingat, ketika ulama atau sahabat ketika itu beda pendapat tentang bagaimana caranya menulis yang benar ini, ya kan? Nah, ketika ada terjadi perbedaan pendapat, kaedahnya adalah kembalikan kepada rasam penulisan Utsman. Utsman kan orang Khalifah Utsman kan dan Nabi juga kan itu dari bangsa suku Quraisy. Kalau begitu, lihat kebiasaannya orang Quraisy. Bagaimana menulis itu? Orang Yaman mungkin beda. Arab Yaman, Arab Dubai, Arab Irak, ya kan mungkin beda cara penulisannya. Itu imla'i secara umum. Tetapi khusus Quraisy mungkin ada kata-kata tertentu beda cara penulisannya. Seperti ini juga, ya kan? Contoh. Sehingga mengucapkan perbedaannya beda atau tulisannya juga beda. Ya, seperti kalau kita bilang apa itu orang Betawi itu? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Orang Malaysia juga mungkin menulis satu, dua, tiga. Tapi bacanya apa? Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Iya kan? Begitu kan? Dia tulis benar sama. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Iya kan? Begitu, begitu. Iya kan? Kita bilang iya. Indonesia itu iya. Kalau orang masuk di Makassar, Naruba bukan iya. Iyo, iyo, iyo. Atau iye. Nah, ya kan? Belum lagi perbedaan. Orang Makassar iyo, orang orang Padang juga bilang iyo, tapi beda pernah iyo. Kenapa? Iyo, ya kan beda-beda. Begitu itu. Ada tadi kiroat, ada juga perbedaan penulisan, pengucapan begitu. Begitu-begitu permainannya ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana? Ada pertanyaan dulu sebelum kita melangkah ke pemakalah berikutnya. Capek kita bilang. Maka dulu deh. Ada pertanyaan? Ikodon, terima kasih atas cueknya. Aduh, wabillahi taufik wal hidayah. Sudah deh kalau begini deh. Kodong, emang enak dicuekin. Mentang-mentang saya di sini paling gagah, dicuekin kak. Iya nah. Ah, kalau kalau ku tahu ditambahkan lagi harus laki-laki di sini di. Oh, marah kok sama marah kapan kata ini di. Oh, marah kok sama pasca pasti ini bilang, ih kenapa ini satu kelas ini kok dong perempuan semua. Tidak ada laki-laki. Oh, tuh saya dikambing hintangkan ini. Oh iya karena motong laki-laki di sini. Oh, deh. Ini tidak bagus di sini kelas Kustos. Ada biasa bisi-bisi perempuan semua bedeng. Ah, iya bedeng anu Alda. Nah, pasti ada teman yang bisa bilang-bilang begitu tuh. Oh iya no. Oh iya, aku baca mau ke semua. Eh, Iya itu udah bilang iya, berarti betul. Hmm. tidak, Ustaz. Dia mau kasih ke laki-laki, Ustaz. Biar. Itu yang dikasih laki-laki. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Iya. Oh, jangan bagi kasih laki-laki. Mau ke menikah nanti. Jangan ku kasih ke laki-laki. Oh, oke. Ada pertanyaan tentang rasam secara umum sebelum kita melangkah kepada Makkiyah Madaniyah. Ah, ada pertanyaan? Sudah? Tidak ada nih? Kalau begitu, Sadaqallahul Azim. Sekarang kita tentang Makkiyah Madaniyah. Jelaskan dulu Alda. Kenapa bisa terbagi tiga pengertian Makkiyah Madaniyah itu?
Ya, atau dan di mana yang lebih rojih atau kekuatan masing-masing di mana itu? Nah, coba jelaskan Alda. Nah, silakan. Ada tiga saya lihat pendapat maki. Jadi bagaimana itu yang mana yang diikuti? Ada tiga perbedaan pendapat, iya kan? Nah, jelaskan dulu Alda. Kenapa bisa terjadi tiga pendapat ini? Dan yang mana yang mau diikuti kalau begitu? Yang mana yang benar? Nah, dan seterusnya. Coba jelaskan dulu. Nah, silakan silakan. Tuh, besar suaranya. Dengar. Setengah. Mari suara rata. Kenapa, Mi? Kenapa, Mi? Cepat, Mi. Kenapa itu, Alda? Kenapa ada tiga pendapat itu? Ada apa sebenarnya yang terjadi? Hmm. Yang mana Mi pendapat Makkiyah Madaniyah yang diikuti kalau begitu? Beda-beda. Ah. Eh, anu Ustaz, berbeda pendapat tapi bisa jadi Tapi sama-sama beda dong. diikuti Ustaz. Namanya beda berarti tapi beda. Ah, ada tentang tempat, ada tentang waktu. Beda lah. Hmm. Kenapa? Deh. Wah, tidur mas saya pendek kalau begini deh. Hening cipta dimulai. Bisa satu. Minta kas sedikit. Bagaimana? Hening cipta dimulai ini kalau begini. Anu Ustaz. Anu apa? Anu itu makhluk apa itu? Saya belum mengerti itu apa itu anu. Ya, karena itu yang kedapat Ustaz, yang kedapat berbeda-beda pandangannya. Iya, kenapa bisa beda-beda? Iya, dan yang mana yang mau diikuti Pak Ading kalau begitu? Iya kan? Eh, yang diikuti mungkin Ustaz itu yang tadi tuh surah-surah yang diturunkan di Makkah sama di Madinah. Mungkin bisa juga dilihat dari situ. Yang mana diikuti? Yang mana diikuti? Yang diturunkan di Makkah sama di Madinah, Ustaz. Oh, jadi pendapat yang lain salah ini? Salah. Oh, gitu. Bukan bisa, bukan bisa salah dong, Ustaz. Tapi Iya dong. anu, apa lagi? Maksudku dari teman-teman nih, Ustaz deh. Yang mana mau ikut? Ih, kau pemakalin neno. Apa nih? Apa? Itu tadi aku bilang, Ustaz, yang diturunkan di Madinah sama di Mekah. Gitu. Sekarang coba lihat mushafnya. Surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lihat sekarang Qur'annya. Itu Makkiyah atau Madaniyah? Pun.
Itu Makkiyah atau Madaniyah? Siapa Mi? Apa Mi? Idza jaa nasrullahi Madaniyah. wal Madaniyah. Nah, Alda, Iya Qurannya Ustadz Madani. sebagai pemakalah Madaniyah. Yang lain, siapa Iya tahu Ustadz Madani. ada mushaf di tangannya tertulis itu Makkiyah, misalkan ini Makkiyah. Nah, ada. Semua, semua sepakat. Memang yang lain baru baru beberapa orang yang bersuara. Baru beberapa orang yang bersuara. Bagaimana yang lain? Madaniyah, Ustaz. Madaniyah, Madaniyah semua. Madaniyah Ustaz. Jadi Ya, Ustaz. kompak ini. 7 orang semua mushafnya Madaniyah. Oke. Alda, itu Idza Jaa Nasrullahi wal Fath itu tahu tidak di mana turun? Di kota mana turun? Tempat di muka Makassar ada Pangkep jadi Ponto bukan? Nah, di mana kira-kira turun? Hmm. Oh, di kampung dapat Tima Bedeng. Hmm. Di mana turun Alda? Di mana turun? Di mana turun? Iya Ustadz. Di Madinah. Betul engkau di Madinah turun. Iya Ustadz. Betul lang. Ini berbicara Iya. tentang peristiwa Eh, penaklukan kota Mekkah. Ya, Fathu Makkah. Oke, oke. Hmm, oke. Selanjutnya, saya berikan contoh. Tadi ada ayat yang Anda tulis itu, Alda. Al-yauma akmaltu. Al-yauma akmaltu. Surah apa lagi tuh, Alda? Yang Anda tulis di makalah Anda? Hmm, surah apa itu? Surah apa? Al-yauma akmaltu, ayo. Surah apa? Mana tadi? Ini. Ah, ini al-yauma akmaltu. Surah apa ini? Ini biasanya tidak ada tulis di surahnya ini. Ada. Ah, surah apa ini? Ada yang bantu saya? Ini biar anak SD tahu ini Surah surah ini. Al-Maidah Ustadz. Ah, Al-Maidah Al-Maidah. Ustadz. Oke, oke. Ah, oke. Oke ya. Coba lihat surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah di mushaf Anda termasuk Makkiyah atau surah Madaniyah? Di mushaf Anda coba Al-Qur'an yang Anda miliki. Madaniyah Ustaz. Madaniyah. Bagaimana pemakalah? Ini al-yaum akmaltu ini turun di Madinah atau turun di Madinah, Makkah? Pemakalah. Oh, pemakalah. Alda. Oh, Alda. Di Madinah Ustadz. Di Madinah. Nah, kau tuh tulis gini, screenshot Sila may share screen. Kau tuh Ustadz, tulis. tunggu Ustadz, tunggu. Astagfirullah. Ay, bukan dia tulis gini ya. Jadi memang ini 2 orang ini Di saya pembakalannya ini. Ustadz. Saya sudah turniting 40-50%. Tak usah saya sebutkan siapa 40, siapa 50% hasil hasil turnitingnya. Tinggi-tinggi sebenarnya ini memang. Ay. Bagaimana Alda? Al yauma Ya, akmaltu turun di turun mana? di Mekah Ustadz. Oh, Mega. Oh, salah salah dengar kapan tali gitu ya, nggak kapan tali salah dengar. Jadi, wah, masya Allah. Begitu. Ah, jadi turun di mana? Di Mekah, Alda. Tetapi kenapa Anda tak katakan tadi di Mushaf Indonesia Madaniyah? Kenapa? Kenapa Madaniyah? Salah ucap Ustadz. Coba tapi yang mana benar? Coba lihat mushafmu semua. Coba lihat mushafmu semua. Surah Al-Maidah. Termasuk surah apa? Coba lihat. Coba lihat. Al-Maidah. Coba lihat. Al-Maidah surah apa? Coba lihat.
Al-Maidah surah apa? Katanya turun di Mekah. Apakah dia Makkiyah turun di Mekah? Ah, Madaniyah. Madaniyah, betul. Delphi Madaniyah mengatakan Ustaz. Madaniyah. Bagaimana Quran yang lain? Siapa tahu Qurannya Alda beda dengan Qurannya Delphi. Siapa Madaniyah tahu, ya kan? Ustaz. Bagaimana Najma? Alda, Ya Alda bagaimana? Ustaz. Madaniyah Ustaz. Madaniyah Alda. Oke, kalau begitu turun di Mekah. Tetapi kenapa orang Indonesia, ulama kita di sini mengedarkan Al-Quran dengan bebas? Oke, dengan banyak. Tapi dia mengatakan dia Madaniyah. Nah, bagaimana penjelasannya itu, Alda? Jelaskan, Rom. Jelaskan, jelaskan. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Ya Ustaz, eh, kurang jelas kita ada apa bilang Ustaz. Kalau saya off video saya supaya jelas. Ya. Katanya tadi Al-Maidah termasuk Al-Yauma Akmaltu ini, Al-Yauma Akmaltu ini turun di Mekah. Katanya turun di Mekah ya. Tapi kenapa ditulis Madaniyah? Bukan Makkiyah. Makkiyah. Kenapa bisa? Harusnya kalau turun di Mekah, Anda katakan tadi, yang kuat itu Mekah Madinah, berarti harusnya Makkiyah, Madinah, Makkiyah. Tapi kenapa ulama Indonesia memilih Madaniyah? Nah, coba jelaskan. Sudah jelas ini, suaraku. Masih mau ditambah besarnya ini? Silakan, silakan. Alda, Alda, silakan. Ya Ustaz, Ada yang mau bantu? Ada yang bisa bantu mungkin? Jadi bukan hanya pemakalan yang kuasai materi ya. Kalau Anda sudah tahu, sudah ada pembagian RPS, jadi harusnya Anda semua tahu atau baca materinya, ya, materinya. Ya, jadi bukan pemakalan yang paling tahu, Anda juga harus tahu supaya bisa mengimbangi, ada pertanyaan, ada bahan, dan nanti nah, ini nanti ujian kita ada nanti kalau bukan ujian lisan, ujian tulis ya. iya, Nanti, nah jadi diperbaiki nanti dihafal-hafal memang nanti bagaimana pengertian dan maksud dari semua makalah ya. Oke, bagaimana Alda? Pas atau bagaimana? Atau ada yang karena lain bisa bantu? Oh iya, oke oke silakan silakan silakan. Bismillah. karena ayat turun sesudah hijrah Ustaz. Makanya Turun setelah hijrah. Berarti kalau begitu iya, ulama Indonesia memilih pendapat yang bagaimana? Bukan pendapat pertama ya, ulama Indonesia. Ya, pendapat keberapa Anda pilih orang Indonesia? Ulama kita. Pendapat keberapa? Pendapat keberapa dipilih orang ulama Indonesia? Dan ini yang dibagi-bagi Qurannya ke pelosok Indonesia. Ulama Indonesia memilih condong kepada pengertian yang kedua, melihat orientasi waktu. Ya, kalau orientasi tempat kita pusing. Ada ayat turun di Mekah dan sekitarnya, ya kan? Bagaimana nih kalau ada ayat turun di Palestina ketika proses Isra Mi'raj itu ada ayat turun itu loh. Bagaimana nih kalau begitu? Ya kan? Nah, bagaimana nih kalau begitu? Jadi agak kewalahan. Sehingga ulama-ulama kita itu lebih memilih pendapat yang kedua, melihat orientasi waktu. Kalau waktu itu tidak ada batasannya, ya. Kalau tempat ada batasannya. Contoh, dulu itu Masjidil Haram kecil, Masjid Nabawi kecil. Sekarang bagaimana? Diperluas. Diperluas kan ada hadisnya ini Alda.
Ya, siapa yang sholat di Masjidil Haram? Bagaimana? Siapa yang sholat di Masjidil Haram? Misalkan di Mekah itu bagikan 100.000 kali. Nah, kalau diperluas bagaimana? Dulu Masjidil Haramnya Nabi kecil ji. Ketika dia sabdakan, ah ini. Siapa tahu Anda bisa mengkaji mungkin ya. Kenapa bisa itu? Nabi ketika menyabdakan bagaimana luasnya Masjidil Haram ketika itu. Ya kan? Wah, sempit sekali. Berapa kali berapa? Ya kan? Nah, sekarang Masjidil Haram sudah 2 kali bahkan 4 kali direnov dan tambah luas, tambah besar. Kalau begitu, yang mana berlaku ini hadisnya Nabi? Masjidil Haram versi Nabi bangunannya atau yang sekarang diperlebar atau misalkan abad depan, 1 abad depan, 100 tahun akan datang direnov lagi, diperbesar lagi Masjidil Haram. Berarti kena lagi hadis begitu. Nah, bagaimana kalau begitu? Semakin banyak semakin banyak. Ya, intinya waktu itu terbatas. Ada batasannya kalau waktu atau sorry, tempat itu terbatas. Ya kan? Tempat itu terbatas dan bisa berubah-berubah kalau tempat. Perbatasan-perbatasan geografis itu beda. Seperti dulu ada namanya pulau eh, Pulau Barang Lompo, Pulau Barang Lompo, Balang Lompo, ya kan? Balang Lompo nama Lompo itu pada mulanya dulu daerahnya Makassar, tetapi diambil oleh Pangkep. Begitu kan? Ada begitu. Itu perbedaan-perbedaan geografi. Jadi memang kalau begitu. Sehingga ingat tempat itu terbatas dan bisa berubah. Kalau waktu enak, kalau waktu enak, ya kan? Hijrah berarti dihitung hijrah. Jadi tidak peduli turun di mana, yang penting sudah hijrah. Nah, hijrah ke Madinah. Makanya dia katakan Madaniyah. Sebelum hijrah berarti masih menetap di Mekah. Makanya Makkiyah. Jadi ulama lebih sepakat itu lebih memilih jumhur atau lebih lebih melihat bahwa sisi-sisi asbabun nuzul dari aspek yang kedua ini yaitu waktu mungkin lebih cocok dibanding yang pertama dan aspek tempat ya. Nah, sehingga dipilihlah walaupun ayat ini tata al yauma akmaltu turun di Mekah, ini turun di padang Arafah musim haji ya. Musim haji berarti di Mekah. Ya kan tidak ada kan orang ibadah haji di Madinah. Ya, walaupun nanti ini sudah mendekati ibadah haji di Madinah itu istilahnya tambah-tambahan ya. Tak kala kita berada di Arab Saudi, masa kita tidak menziarahi Rasul di Madinah, itu kan? Nah, gitu. Tapi intinya kalau haji cuma satu kan, Mekah saja, Arafah saja. Jadi besok-besok kalau misalkan ada orang naik haji tidak sempat ke Madinah, cuma di Arafah 2 hari 3 hari yang penting sudah di Arafah atau di Mekah sudah sah hajinya yang penting rukunnya syaratnya terpenuhi semua ya kan Madinah kan tambahan itu kan jadi begitu oleh karena itu ulama Indonesia melihat dari aspek apanya makianya dari orientasi waktu ya kalau tempat tadi terbatas dan lain sebagainya. Nah, tapi ingat juga harusnya nanti lebih dikaji lagi. Ada memang beberapa surah mungkin dia sebagian Makkiyah, sebagian Madaniyah, ya. Atau sama-sama Makkiyah, tapi beda beda waktu turunnya atau beda tempat turunnya. Contoh. Apa wahyu pertama kepada Rasul? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan? Ah, ah. Oke. Itu cuma turun 5 ayat. Padahal surah Al-Alaq Anda lihat, coba lihat di mushaf sebentar, itu jumlah ayatnya 19 ayat. Kalau begitu mana 14 ayat? Di mana itu 14 ayat? Itu yang 14 ayat turun 2 atau beberapa tahun kemudian setelah peristiwa di Gua Hira itu. Berarti ada yang turun di Gua Hira, ada yang turun di masjid atau di rumahnya Nabi. Ya di dekat Ka'bah. Jadi beda tempat. Jadi Gua Hira dengan Ka'bah itu kan istilahnya kalau Anda sempat umrah atau haji insya Allah itu jaraknya beberapa kilo itu loh bedanya. Ya dan waktunya juga beberapa tahun. Jadi begitu. Jadi Anda harus kaji begitu. Dan salah satu cabang ilmu Makkiyah Madaniyah adalah ada ayat yang turun
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada ayat yang turun di malam hari, ada ayat yang turun di siang hari. Ada ayat yang turun ketika Nabi mukim di Mekah atau di Madinah, ada ayat yang turun ketika Nabi musafir mengadakan perjalanan keluar keluar kota atau keluar negeri ya, dan seterusnya dan seterusnya. Bersin-bersin ini. Adakah pertanyaan sebelum kita lanjut? Adakah? Kasihanku saya jadi ya, tidak ada kudun tanya-tanya kak. Minimal bilang Ustaz sehat-sehat ya ki. Flu ki ku dengar. Bagaimana? Mohon maaf lahir batin Ustaz. Apakah pertanyaannya kak sembarang kak? Tanya-tanya apa kek? Ah, Pacena. Aduh. Oke, sudah tidak ada kah? Hmm. Jadi begitu begitu tadi. Oh, tadi pertanyaannya tidak ditulis ya. Astagfirullah. Lupa ini moderator tulis pertanyaannya. Ingat nanti besok-besok kalau moderator tulis pertanyaannya. Ya, oke. Dan seterusnya. Oke, sudah cukup mungkin. Nggak ada yang mau tanya, Kak. Padahal ini bes- kemudian saya minta juga bagus nanti itu Anda tambahkan sesuai dengan bidang Anda ya. Hadis kan itu berarti ahli riwayat ya. Ya, harus misalkan riwayatnya lengkap. Contoh ini Makkiyah Madaniyah. Ada tidak ayat langsung Anda teliti di kitabnya, misalkan ada di Bukhari, ini surah, misalkan surah Al-Fatihah itu Makkiyah, turun di Mekah. Ya kan? Ulama siapa? Siapa mukharrijnya? Ada tidak Bukhari, Muslim, atau apakah situ ada Abu Dawud atau Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, Umar yang menjelaskan hal tersebut. Seperti kalau Anda menyebutkan innamal hadas apa an Amirul Mukminin, ya kan? Innamal amalu binniyat, rawahu Bukhari. Itu kan lengkap begitunya ya. Siapa tahu juga Anda dalam mengkaji Makkiyah Madaniyah dan semua materi ke depannya itu saya ingatkan seperti kemarin itu ya, ciri khas Anda sebagai ahli riwayat, ahli hadis itu diangkat itu. Nanti kita berbicara asbabun nuzul, berbicara tentang apa lagi nuzulul Quran sudah kemarin, berbicara lagi tentang apa lagi Makkiyah Madaniyah, jadal, qasam dan sebagainya itu munculkan kemampuan Anda sebagai ahli hadis, calon ahli hadis ya. Ada takhrijnya sedikit atau ada riwayatnya yang lengkap apa, ada rawahunya apa, rawi a'lanya, rawi pertamanya Abu Daud, Abu Hurairah atau siapa yang pertama, sahabat pertamanya. Kalau ada lagi sanadnya lebih bagus lagi. Iya kan? Hadasana an. Itu baru mantul. Ini sebenarnya saya tunggu ciri khas Anda ini sebagai calon ulama hadis ini, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, 30 detik sebelum waktu jam 3, mohon maaf saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Setelah Ramadan ini siapa tahu sementara kemarin ada kesalahan ya. Kalau mau nanti mau belajar offline beberapa kali, satu kali, dua kali atau berapa, nanti Alda dan semuanya informasikan saya secepatnya supaya kita atur waktunya ya. Mau ke hari apa terserah. Ruangannya banyak kosong loh ya, banyak kosong ruangan. Minimal yang saya katakan banyak itu ada 2 atau 3 biasa kosong itu ya. Memang khusus untuk seminar atau ujian-ujian proposal, sehingga kalau tidak ada ujian proposal ruangan ini kosong bisa kita pakai untuk belajar, apalagi cuma 8 orang ya. Oke, kemudian minal aidin wal faizin kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir di puskesmas. Alhamdulillah. Saya memang lahir di puskesmas ini. Jadi siapa tahu Anda lahir di rumah sakit atau apa. Kalau saya kodong, mohon maaf lahir cuma lahir di puskesmas. Oke, demikian terima kasih dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semangat dalam menuntut ilmu adalah kata yang wajib yang Anda harus lakukan dalam menggapai cita-cita Anda sebagai calon ahli hadis yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kita bertemu karena Allah dan tentunya kita juga berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh kasih ya banyak semua. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. belum makan siang kapan ketemu puasa kapan itu semua. Ya, 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 oke, oke, oke. Selamat, selamat, selamat.